Shalom ibu-ibu, apa kabar di masa pandemi ini? Pasti punya cerita dan tantangan masing-masing ya, seperti saya juga. Yuk berbagi pengalaman dalam kondisi pandemi. Gimana cara kita agar bisa menghadapi kondisi ini dan bisa melihat lebih luas dan memahami tentang pandangan Alkitab mengenai ibu yang cakap dan kuat dalam menghadapi pandemi? Alternatif apa saja sebagai usaha yang bisa dikerjakan dari rumah untuk mengisi pundi-pundi ekonomi keluarga? Lalu bagaimana kita sebagai ibu yang kuat dan cerdas mendampingi anak-anak dan mengatasi stres dalam pembelajaran jarak jauh via online? Mari ibu-ibu, sama-sama kita temukan jawabannya. Dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Seksi Perempuan HKBP Resort Merak Samarinda Kota dengan tema Ibu Cerdas, Ibu Kuat, dan Cakap di Masa Pandemi. Dengan narasumber Pendeta Deborah Purada Sinaga MPH sebagai Kepala Departemen Diakoni HKBP, Insinyur Rita Dinar T. Sitompul MP sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Samarinda, dan Psikolog Ospita Marlina Hutapea MPSI sebagai pendiri dan Direktur Biro Semaradaya Psikologi Bandung. Acara ini dilaksanakan melalui media Zoom dan live streaming YouTube HKBP Merak Samarinda di hari Sabtu 7 November 2020 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mengisi link bit.ly/seksi perempuan HKBP atau dapat menghubungi Meltren Sibarani di nomor 0812 5183 1677 di nomor 0812 5183 1677. Buruan daftar ya. Acara ini gratis loh, dan juga dapatkan door prize menarik untuk ibu-ibu yang mengikutinya sampai selesai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Acara pertanggihan sektor tanggal 21 Oktober 2020 akan kita mulai. Marilah kita dulu berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita mulai dengan bernyanyi.
Mar hite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus donaung gabe hapistaran sien debata tu hita. Gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan dibata. Hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Sailehon jalapahot madihami roha si songoni. Ramoti ma akan naposom maradupon pangasungi ni sibolis. Asa malua na sida sian pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo totong haposan dohot partano batuan nami. Saitogu di dalan sidalanan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel dihita di bagasan Bodarion. Ima natar surat di Yohanes 4 ayat 5 saha tu 14. Yohanes 4 ayat 5 saha tu 14. Tajahama secara responsoria. Gabi Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na margoar sikar. Mardonokol ladang na nilehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai. Alay adong madisi sumur ni si Jakob, jadi dibahen nong loja Jesus sian pardalanan, hudul ma ibana di labung ni sumuri, tar dihos niari imay. Dungi Roma sadaboru Samaria manahui aek, jadi didok Jesus mamado ibana, lehon ahu minum. Ay nungalao akasisian nai tuhuta manuhor bohal. Jadi didok boru Samaria mamadok ibana. Boasa mangido tapian ho halak Yahudi sian ahu boru Samaria. Aidang marparsaoran halak Yahudi dohot halak Samaria. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Out dibotoho basa-basa ni debata. Jala out ditandaho na mangido aek inumon sian ho. Raolo ho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aek na mangolu. Jadi didok boru-boru ima tu ibana. Tuan, tahu-tahu garisoada diho. Tole bagas do sumuron. Tung siad dia ma tuho aek na mangolu. Tungubal maho asa oputta si Jakob na mangalehon sumurod dihami. Ibana dop manginumi dohot yanakonna ro dipinahanna. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Say mangulahi mauwas donasa na minum sian aikon. Alay na minum aik silehonoki na sotupa mawas bayi rodi sa liling nililing na. Ayanggo aik silehonoki gabi mual doi di bagasan ibana na mabaor sahat rodi hanguluan sa liling nililing na. Ido sahat na. Martua ma akan natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Marid dehita. Yesus
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan masih memberkati kami sehingga kami pada malam hari ini dapat berkumpul melalui ibadah online untuk mengikuti ibadah pertanyaan sektor malam ini. Ya Tuhan Allah kami memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di dalam mengikuti ibadah kami ini, terkhusus dalam mengikuti khotbah malam ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, membuka hati dan pikiran kami. Dosa dan pelanggaran kami Engkau hapuskan dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini, pada ibadah pertangyangan sektor kita, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang percaya akan adanya Tuhan, kita pasti setuju bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan kita. Kita tidak boleh yang namanya terlepas dari berkat dan anugerah Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Segala apa yang kita miliki di dalam hidup ini yang pastinya berasal dari Allah, termasuk atau terkhusus hidup kita pada saat ini. Tetapi terkadang di tengah-tengah kehidupan kita mempercayai hal itu dan juga mempercayai hal yang lain di luar dari kekuatan Allah. Kita mempercayai yang namanya kekuatan-kekuatan yang lain selain daripada kekuatan Allah yang bisa di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, menolong kita, membantu kita di dalam kehidupan kita secara yang namanya praktis. Sama halnya di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri, termasuk Israel Utara pada masa Raja Ahab. Mereka percaya yang namanya bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala makhluk hidup, dan Dia yang menciptakan segala manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi di dalam kehidupan mereka, praktek kehidupan mereka, malah mereka menyembah Baal atau ilah lain. Yang menurut mereka Baal atau ilah itu yang memberikan kesuburan tanah, memberikan hasil panen yang terbaik buat mereka, dan memberikan cuaca yang baik di dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah murka terhadap mereka. Allah telah memperingatkan mereka sebelum mereka yang namanya memasuki tanah Kanaan pada zaman nenek moyang mereka,
bahwa mereka harus taat kepada perintah Tuhan, harus tunduk pada perintah Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan. Boleh kita baca dalam Ulangan 11. Di situ dikatakan bahwa ketika orang Israel taat, mereka diberkati. Tetapi ketika orang Israel tidak taat, mereka kena kutuk atau murka Allah itu sendiri. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Israel pada masa zaman Raja Ahab. Raja Ahab sendiri dan keluarga-keluarganya termasuk istrinya menyembah Baal, menyembah ilah-ilah lain. Bahwa mereka takut kepada Baal tersebut. Karena apa? Kalau tidak disembah, maka hasil panen mereka akan berkurang. Tidak seperti biasanya, makanya mereka menyembah Baal. Itulah yang menjadi alasan kenapa Allah murka kepada bangsa itu. Melalui nabinya Elia, dia memberi pesan kepada Israel Utara, yaitu pada zaman Raja Ahab. Murka Allah demikian dikatakan oleh Elia. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Itulah murka Allah yang terjadi atas bangsa Israel itu sendiri. Allah mau menyatakan di dalam kehidupan bangsa itu bahwa Allah yang berkuasa, yang memerintahkan dunia ini termasuk embun dan hujan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bukan Baal itu sendiri yang mereka sembah, tetapi Allah yang memberikan, Allah yang menentukan kapan waktunya embun dan hujan itu datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Bukan Baal itu. Allah mau menyatakan itu bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka, bukan ilah-ilah lain yang mereka sembah. Itu tujuan Allah atas murka yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Demikian juga kehidupan kita pada zaman sekarang ini, walaupun sudah berkembang namanya teknologi, tetapi masih banyak di antara kita, terkhusus jemaat juga HKBP, yang menyembah demikian. Karena apa? Dia menyembah itu karena dia pengen kaya, pengen naik jabatan, pengen kuat di tengah-tengah kehidupan. Itulah yang mendasari mereka melakukan hal demikian. Tetapi melalui perikop ini, melalui perikop pertanyaan ini, diingatkan kepada kita supaya tidak lagi menyembah ilah-ilah lain, kekuatan yang lain. Karena apa? Itu akan mendatangkan murka Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang akan membawa kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ketika kita masih memegang itu, mempercayai hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Percayailah firman Allah itu. Percayailah Allah itu yang berkuasa atas hidupmu, bukan Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain yang membuat engkau kaya, membuat engkau supaya naik jabatan. Tidak, tetapi Allah itu sendiri yang memberikan semuanya kepadamu. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Sama seperti Elia, dia mengandalkan kekuatan Tuhan
Ketika nabi-nabi lain terdiam oleh karena perbuatan Raja Ahab dan keluarganya menyembah Baal, nabi-nabi yang lain terdiam. Tetapi Elia, oleh kuasa Allah, dia tidak terdiam. Dia menegur mereka melalui firman Allah, melalui perintah Allah yang diberikan kepadanya. Dia mengandalkan Tuhan supaya orang yang bersalah, orang yang menyembah Baal ilah-ilah lain, supaya bertobat. Dan yang pasti ada konsekuensi ketika itu terjadi. Ketika Elia mengatakan bahwa tidak ada lagi embun dan hujan, kalau dirujuk dalam Yakobus 5 ayat 17, selama 3,5 tahun, yang pasti bagaimana kehidupan mereka. Dan bagaimana juga kehidupan Elia. Tetapi dia tidak gusar akan kehidupan walaupun embun dan hujan itu tidak ada selama 3,5 tahun. Tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dia dipelihara oleh Allah. Dia diberikan makan oleh Allah melalui burung gagak itu. Dia diperintahkan Allah supaya pergi ke sungai Kerit, tempat persembunyian Nabi Elia. Dia di situ dipelihara oleh Allah di tengah-tengah kehidupannya. Sama seperti kita harus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun pada masa sekarang kita mengalami yang namanya COVID-19, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, terkhusus masalah perekonomian. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak usahanya yang hancur. Dan ketika di tengah-tengah kehidupannya pas-pasan untuk makan setiap hari, terkadang itu pun kurang. Dan harus meminta pertolongan dari tetangga, keluarga, sahabat di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi melalui nats ini, melalui kehidupan Elia, kita diajari supaya terus mengandalkan Tuhan. Walaupun suasana kita pada saat ini, pandemi COVID-19 membuat kita menderita, membuat perekonomian kita turun. Tetapi biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Tidak ada mengandalkan yang lain. Tidak ada mengandalkan otak, kekuatan kita, tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Dia akan memberikan kita setiap hari makanan. Tanpa kita ketahui atau kita sadari, Tuhan pasti membantu kita di dalam kehidupan kita. Coba kita pikiri, kita sudah mengalami beberapa, mulai dari bulan 2 sampai bulan pada saat ini. Kita sudah mengalami itu. Tetapi Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan masih memberikan kita makan. Tuhan masih melindungi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan namanya terlontar. Tetapi Allah melalui kuasanya membantu kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tujuan murka Allah itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel itu sendiri, supaya mereka bertobat, supaya mereka melihat kuasa Allah nyata. Bahwa Allah lah yang berkuasa atas kehidupan setiap manusia. Tidak ada. Supaya mereka bertobat. Sama seperti kita. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa memberikan kehidupan, kenyamanan kepada kita selain dari kuasa Allah. Hanya Dialah yang bisa memberikan kita kenyamanan, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah walaupun kita sudah berbuat yang salah terhadap Allah, tidak mengikuti segala perintah Allah,
menjauhi larangannya, tetapi marilah kita semua supaya bertobat dan kembali mempercayai kuasa Allah, mempercayai bahwa Allah itu yang berkuasa atas hidup kita, dan kita tidak bisa terlepas dari Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir, kita harus melalui gereja, karena ini masa pandemi COVID-19. Gereja sudah memperbarui diri juga melalui tidak bisa yang namanya tatap muka dalam ibadah pertangyangan, tetapi melalui hikmat yang daripada Tuhan, Dia memberikan solusi kepada kita bahwa kita bisa memberitakan Injil melalui yang namanya multimedia, melalui yang namanya ibadah online pada malam ini. Biarlah Allah itu sendiri yang membukakan solusi kepada kita. Sama seperti Elia, walaupun Raja Ahab tidak menyukainya, walaupun Raja Ahab membenci Elia, boleh kita lihat dalam pasal yang ke-18 ayat 18, karena Elia lah maka murka Allah itu ada. Tetapi Allah menyelamatkan dia di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui solusi yang diberikan oleh Allah dalam pemberitaan Injil, baiklah kita semuanya terus percaya kepada Allah melalui mengikuti ibadah online. Dan walaupun tidak bisa mengikuti ibadah online, yang pasti tertib acara disebarkan melalui grup WA masing-masing gereja. Kita ikuti, kita boleh beribadah di rumah masing-masing tanpa online karena sudah diberikan tata atau ibadah pertangyangan sektor, boleh kita ikuti. Atau boleh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu menandakan bahwa kita masih percaya kepada Allah, kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak melakukan atau mengikuti ibadah online atau ibadah non-online di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah tangga kita, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Kita sudah putus asa di tengah-tengah kehidupan kita. Ini mengingatkan kita bahwa melalui pandemi COVID-19, itulah yang membuat kita semakin mempercayai Allah, mempercayai kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita, mempercayai bahwa Allah lah sumber kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada yang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami simpan dalam hati, kami renungkan, dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kalau kami terpisah daripada-Mu, bahwa kami merasa ada yang kurang. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengajari kami di tengah-tengah kehidupan kami, agar selalu mempercayai-Mu dan melakukan segala perintah-Mu, dan menjauhi segala yang tidak Kau kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, walaupun sampai sekarang masih
banyak jemaat-Mu yang terjerumus ke dalam penyembahan ilah-ilah lain. Melalui Roh Kudus-Mu menuntun mereka, membuka hati mereka dan pikiran mereka, supaya mereka dapat bertobat dan kembali mempercayai Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami juga mengingatkan saudara-saudari kami yang berbuat demikian, supaya mereka memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Dan ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami supaya kami selalu bersandar kepada-Mu. Walaupun banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, terkhusus pandemi COVID-19 pada saat ini, ajarlah kami terus bersandar mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, walaupun perekonomian kami merosot, Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Engkau masih menopang kami, memberikan kesehatan kepada kami. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan Allah kami, kepada saudara-saudari kami yang terkena COVID-19. Engkau semangati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Engkau sembuhkan dari segala penyakit mereka, terkhusus COVID-19 pada saat ini. Biarlah mereka bisa sembuh melalui obat yang mereka makan, para medis yang menangani mereka, dokter juga, dan keluarga yang terus menyemangati mereka. Melalui itu mereka dapat sembuh dan dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa. Engkau hapuskan segala dosa kami di dalam kehidupan kami, melalui anugerah dan kasih sayang-Mu kepada kami. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum doa sepaat, kita terlebih dahulu bernyanyi. Yang mahita. Puji-pujian dot hamalate omma di sebuah rohana mitu rupamu nabadei ale Tuhan debata Jehovah manami ima di saluhu na dengan basami ale Tuhan naung nilohomu dihami di saluhu na pargulmito ninggulunami dilihot toro ale Tuhan dihami hepason dohot akala siroha mauliante madiho ale Tuhan di saluhu na dengan basami. Debata Jehovah manami totong mantok mauliati hami tu rupamu nabadi ali Tuhan
di saluhutna dengan basam na pinasahamu di hami saluhutna. Lumubi mali Tuhan di bagasa bodarion, di namarpungu hami di bagas nami beali Tuhan. Laho tumangihon hatami ali Tuhan. Ima marhite ibadah online na pinatupan ni huriami. Tuhan debata Jehovah manami. Nunga hubigi hami ali Tuhan hatami na pinasahat ni naposop tuhami amang padita si mare-mare. Tuhan sehoma natotong mga lehon habistaran dia manami. Suwak soni ali Tuhan lehonomu nang haipason di keluarga. Debata Jehovah manami saya jari hami ali Tuhan. Mangatusi hatami nang pinasahat ni naposop tuhami. Asa gabi persaulian ni ali Tuhan di tonga-tonga ni pergulumito ni ngulunami si ganupari. Debata Jehovah manami huwato hami ali Tuhan. Molo muruko mamerkami ali Tuhan ala ni hatak kangun. Tuhan say asima roham. Say marpamwati maroham ali Tuhan. Say unang loas ali Tuhan murukmi saat tuhami saluhukna. Debata Jehovah manami. Lumubi apala ditikyon ali Tuhan. Di namasa di negara namion do di wilayah namion ali Tuhan. Pandemi COVID-19. Tuhan asima roham sayhoma ali Tuhan na manalpohoni sa luhu na siyan luak namion ali Tuhan. Padaw sa luhu na siyan aka ruas ni huriam. Asa sonang suhari rubuah kami ali Tuhan. Lahu mamuji pasangapo manang didia behami ali Tuhan. Yaka parsaron nami si ganupari ali Tuhan. Bui hami marsawor akan na makaholongi ho ali Tuhan. Marhite permingguon na pinatupan ni huriami. Tuhan debata Jehovah manami. Sa itotong do ali Tuhan di haholongi ho. Aka na makaholongi ho ali Tuhan. Yima marhite aka pasupasum na naik silihonomu. Diaka na makaholongi ho ali Tuhan. Songon na posom siya Tuhan. Di parmuru-muru hori bana antik pe masa ali Tuhan ari logo dohot ali potir. Debata Jehovah manami gudang ali Tuhan akarua semung namar sitoron ala ni kobi sepulision ali Tuhan. Yima diaka perekonomian diaka ulau na gai masohot ala ni kobi ton ali Tuhan. Tuhan asima roham sebetuduhot tunasida aka ulaun asa marhitayel Tuhan taruli pasu-pasu keluarga nasida ali Tuhan. Debata Jehovah manami bidang gua keadaran ali Tuhan na nagsilihonom tu saluhu na namak holongi ho. Saya asima roham ali Tuhan, saya totong malehoni ali Tuhan. Tuhan debata Jehovah manami suwaksoni ali Tuhan panggulumito ni huriami ali Tuhan di Samarindon. Lumubi ali Tuhan di Hagabipero so marak Samarinda kota. Sehoma ali Tuhan na madongani, sehoma ali Tuhan na maso-maso, aka na posomi ali Tuhan. Lahu memimpin huriami ali Tuhan, lumubi pasahaton hatami. Asa totong ali Tuhan taruli hami di saluhu na hatam na pinasahat ni aka na posob tuhami. Gabi iya ali Tuhan senjata nami, mangalo akan masa dinggulu nami si ganupari. Debata Jehovah manami benon nami ali Tuhan pembangunan di huriami ali Tuhan. Natongon apala ditikyon ali Tuhan dimulai. Tuhan asima roham. Sai patulus ma ali Tuhan pembangunan. Pasu-pasu aka parkarejo na makarejoi. Pasu-pasu nak totong ali Tuhan pemerintah daerah nami. Na mga lehon dana lahu tu pembangunan ni huriami ali Tuhan. Tuhan debata Jehovah manami suaksoni ali Tuhan benon nami apalagi tikyon ali Tuhan. Aka yanakon nami na me ibu-ibu magurang. Aka na di parsekolahan ali Tuhan. Lumubi na masa ngon secara virtual. Say parrohaya kaya yanakon nami ali Tuhan. Asa ahapin ang binasahan niya kaguru na gabi parbinotoan ni ali Tuhan diaka yanakon nami. Jala boy musay ali Tuhan yakon nami selesai ka persekolahan na humbar tutikinabe. Aka yanakon na marhabistaran jal na marabiso ali Tuhan.
Tuhan dapat jauh manami suak songoni ali Tuhan aka yana konami na mga luluy ulaw na li Tuhan. Tuhan saya sima roham saya patuduhon ulaw dinasida. Asa ima ali Tuhan parhitiammu lahu mga lehon pasupasum di ngoluni aka yana konami. Dapat jauh manami mas kurang dunia ali Tuhan na nagsipangilon namin turupamu na bading. Naso terpasudur kami sada ali Tuhan turupamu na bading. Asi maroham ali Tuhan selehom may obar tulo manurham Tuhan dapat jauh manami di saluhu na aka pangiduan nami ali Tuhan sejumulo sama dosa nami nagudangi asi maroham martanya kami tuho di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 657 ayat sada tabatulu uhut mahita papungu peliata di bagas tabe jala dilapor matu ganup huriana. Marede mahita. Tatangya koma peliata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na dibanwa gijang. Hodo harorowan ni saluhu sileleon na dingga doho nasa ulibasa na muliutus. Hupasat hami masyan na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap nausus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Patimbulhon arajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gurang ni silalom mitu hami. Asalam gergir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mandok tangi yang ali amanami. Ale amanami na di banwa gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di bonotongon songon na di bono gijang, leon matu hami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami, munak kami tu giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, aihon na puna harajaon, dot hagogon, rodia sangapon saleleng nileleng na. Amin. Asi ni rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dot parsoran nito di perbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Amin, amin,
Shalom, Tuhan debatama nama ramoti, jalan nama masu-masu hita saluhna, salam sehat. Shalom ibu-ibu, apa kabar di masa pandemi ini? Pasti punya cerita dan tantangan masing-masing ya, seperti saya juga. Yuk berbagi pengalaman dalam kondisi pandemi. Gimana cara kita agar bisa menghadapi kondisi ini dan bisa melihat lebih luas dan memahami tentang pandangan Alkitab mengenai ibu yang cakap dan kuat dalam menghadapi pandemi? Alternatif apa saja sebagai usaha yang bisa dikerjakan dari rumah untuk mengisi pundi-pundi ekonomi keluarga? Lalu bagaimana kita sebagai ibu yang kuat dan cerdas mendampingi anak-anak dan mengatasi stres dalam pembelajaran jarak jauh via online? Mari ibu-ibu, sama-sama kita temukan jawabannya. Dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Seksi Perempuan HKBP Resort Merak Samarinda Kota dengan tema Ibu Cerdas, Ibu Kuat, dan Cakap di Masa Pandemi. Dengan narasumber, Pendeta Deborah Purada Sinaga MPH sebagai Kepala Departemen Diakoni HKBP, Insinyur Rita Dinar T. Sitompul MP sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Samarinda, dan Psikolog Ospita Marlina Hutapea MPSI sebagai pendiri dan Direktur Biro Semaradaya Psikologi Bandung. Acara ini dilaksanakan melalui media Zoom dan live streaming YouTube HKBP Merak Samarinda di hari Sabtu 7 November 2020 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mengisi link bit.ly/seksi perempuan HKBP atau dapat menghubungi Meltren Sibarani di nomor 0812 5183 1677 di nomor 0812 5183 1677. Buruan daftar ya. Acara ini gratis loh. Dan juga dapatkan door prize menarik untuk ibu-ibu yang mengikutinya sampai selesai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.